dukung, Wawan Asher, Soundman, semuanya. You guys are doing great job. Apa kabar FLCC? Luar biasa baik, I hope. Ini kata-kata kesukaan Raymond dari gue, I hope. Ya, I hope semua dalam keadaan baik dan selamat datang juga teman-teman yang mungkin baru pertama kali beribadah. Halo, salam kenal, nama gue kan masih seumuran nama kalian ya. Waduh, gue seumuran sama kalian 10 tahun lalu. Ya, nama gue Davin dan gue salah satu pelayanan di gereja ini, satu pelayan. Oke, so buat teman-teman yang mungkin baru hadir juga, jadi kita selama 3 minggu ini sedang masuk ke dalam series yang disebut dengan Made for More. Ya, series ini tentang apa sih kok? Jadi series ini berbicara tentang bahwa setiap dari kita diciptakan, diberikan sesuatu oleh Tuhan, diberikan benih oleh Tuhan. Dan itu nggak cuma stop di diri kita, tapi kita bisa salurkan benih kemampuan kita untuk orang lain. Dalam konteks ini adalah melayani di rumah Tuhan. So, 2 minggu belakangan kita udah belajar banyak dan hari ini gue harap kita bisa belajar sesuatu yang baru lagi. Maka dari itu siapin catatan teman-teman. Gue harap ini bisa berfungsi dan berguna untuk setiap kita. Are you guys ready for today? Alright. Siapa yang di sini pernah dengar terms investasi? Ya, pasti pernah dengar ya. Dan ketika dengar kata investasi, apa yang muncul di kepala? Biasanya berhubungan dengan duit. Betul nggak? Investasi saham, investasi reksadana, investasi kalau sekarang yang tren kripto gitu ya. Oh investasi. Semuanya tentang duit. Tapi untuk hari ini gue gak ngomongin tentang finance, gue gak ngomongin tentang duit. Tapi setiap dari kita pasti invest terhadap sesuatu. We are invested in something. Mungkin cowok-cowok invested in sports. Hari ini banyak yang pakai jersey gitu ya, jersey basket, jersey bola. Di sini ada yang fans tim bola, fans MU. Ada dikit atau malu dengan posisi timnya sekarang di klasemen. Jadi gak mau angkat tangan, aku enggak gitu. Nah, sebenarnya dalamnya The Reds gitu ya. Tim Liga 2 gitu. Tim Indonesia apa? Siapa fansnya tim bola Indonesia? Nggak ada, kalian fans sama tim Arab? Nggak kalah ya, tim Jepang. Ya, apalagi yang biasanya die hard fans tuh paling nggak suka kalau tim kesukaannya atau klub kesukaannya dibully. Manchester United posisi berapa sekarang gitu. Pasti merasa apa lu fans tapi rasa yang punya klub gitu ya. Jadi agak berlebihan. Dan mungkin yang fans tim bola ini mereka koleksi jersinya gitu ya. Pasti sini jersey asli semua dong, nggak ada yang KW lah ya gitu. Mendukung tim, fans mendukung tim dengan beli jersey asli. Contoh yang lain, invested, cowok biasanya ya nggak dalam store, selain sports contohnya games. Siapa yang suka spend duit untuk main game? Ada ya? Dulu. Ya. Main Genshin Impact udah keluar nggak tahu berapa ratus ribu, berapa juta mungkin. Ya kan, untuk ngegacha skin, untuk beli karakter, untuk even beli gamenya sendiri. Biasanya pemain PlayStation, mungkin PS atau main PC. Game zaman sekarang kan mahal-mahal tuh, ya kan. FC 25, sejuta. Wukong 700 ribu gitu ya, mahal. Pasti di sini belinya game original dong, pasti kan. Nggak ada tuh masuk ke website FC 25 full crack, nggak ada tuh, ya kan? Nggak ada. Pasti semuanya mendukung game developer, ya. Gue yakin semua di sini nyari kayak gitu ya. Itu cowok-cowok, ya udah invest begitu banyak di game, di sports. Kalau cewek apa? Biasanya mungkin yang gue tahu makeup, fashion, K-pop mungkin gitu ya. Mereka invest, mereka research segitu banyak tentang makeup apa yang cocok untuk kulitku, cushion apa yang cocok untuk kulitku gitu ya. Kira-kira apa yang buat ngelindungi matahari? Apa? Sunscreen, ya Allah ya. Sunscreen mau yang physical apa mau yang apa? Gila, gue ngerti banget ya. Gila, karena aku pakai gitu. Enggak, gue nggak pakai. Istri gue yang pakai. Nah, dan mereka pasti berani ngeluarin segitu banyak. Nggak takut untuk ngeluarin yang kalau memang mampu, nggak takut untuk keluarin duit yang banyak untuk kulit mereka supaya glowing, ya kan? Tapi sedihnya kadang-kadang udah invest segitu banyak, udah pergi ke klinik, dermaster, apalagi sih klinik kecantikan? Ya itulah ya, you know what it is. Tapi nggak ada yang puji glowing, kok nggak ada yang puji kulitku glowing sih? Malah dibilang kulitku, aduh, sedih banget ya.
Jadi itu adalah contoh pasti each one of us is invested in something. Tapi sayangnya banyak di antara kita invest on things that don't last. Kita keluarin resource kita, tenaga, pikiran, waktu, duit pada hal yang don't last, hal yang sifatnya fana kalau di Alkitab bilang. Ada banyak pengajaran Yesus yang bilang bahwa kita jangan invest, kita jangan cari harta yang sifatnya fana. Tapi kita harus fokus pada hal yang sifatnya kekal. Dibilang di Matius 6 ayat 19 dibilang seperti ini. Don't store up treasures here on earth where moths eat them and rust destroys them. And where thieves break in and steal. Versi gampangnya, jangan simpen, jangan kumpulin, jangan cari hal yang sifatnya sementara. Jangan cari hal yang gampang rusak, jangan cari hal yang tidak berlaku untuk selamanya, jangan cari hal-hal itu. Karena itu semua gak penting. Dan kalimat yang mau gue garis bawahin adalah kata-kata don't store up. Dan untuk sepanjang hari ini, nanti kita akan mengulang kalimat yang berkali-kali. Bottom line kita adalah our God has created us to pour, not store. Bareng-bareng, 1, 2, 3. Our God to pour, not store. Tuhan menciptakan kita untuk menjadi pribadi yang suka memberi, bukan menyimpan. Ada ayat tertulis di Alkitab bahwa lebih bahagia untuk memberi daripada menerima. Dan gue bisa mengkonfirmasi, dan gak cuma gue doang, banyak kisah-kisah cerita orang kesaksian bahwa ada sukacita tersendiri ketika kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. I don't know about you, tapi gue merasa senang ketika gue bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Contoh paling simpel, berikan hadiah. Mungkin random gitu ya, gak harus pas ulang tahun. Kasih hadiah random. Kasih makanan, ketika lagi carousel, bawain makanan untuk grupnya. Terus, wah makanannya enak nih, beliin pizza, beliin apa gitu ya. Seneng gitu kan. Ngasih apa lagi? Ngasih rekomendasi gitu kan. Biasanya di TikTok tuh sering ngasih rekomendasi kan. Aduh, aku dari kemarin banyak yang nanya sunscreen apa yang cocok sama aku. Terus kalian cobain, ternyata cocok. Seneng gitu kan ketika rekomendasinya cocok dengan orang lain. Itu baru hal-hal yang simple. Gimana dengan hal-hal yang bisa mengubah hidup seseorang? Pasti itu sukacitanya gak bisa dibeli dengan apapun. Beli iPhone baru seneng gak? Beli handphone baru seneng gak? Seneng, tapi beda senengnya. Gitu ya. Paling handphone baru seneng sebulan, habis itu ya udah dilempar-lempar juga ke ranjang, betul gak sih? Jatuh dikit gak apa-apa, kan mama yang beliin gitu ya. Biasanya, kalau udah punya duit sendiri akan lebih hati-hati. That's why dibilang lebih bahagia memberi daripada menerima. Dari minggu pertama series ini muncul, mungkin teman-teman ada yang berpikir, here we go again. Pesan atau message tentang memberi, pesan untuk melayani, pesan untuk ayo jangan cuma jadi penonton. Dan gue gak menyalahkan itu. Karena mungkin alasan terbesar kenapa orang males atau enggan dengar pesan semacam hari ini adalah karena sebenarnya mereka tuh pengen berkontribusi. Gue pengen kok berkontribusi, tapi gue rasa belum sekarang. Nanti, karena yang gue miliki saat ini, it's not enough, gak cukup. Gue butuh sesuatu yang lebih kok, baru mau melayani. We'd like to give more, but we feel we need more. Gak cukup nih, duit gue belum cukup, aduh makanannya masih susah, gimana mau pelayanan. Nah, mindset seperti ini disebut dengan scarcity mindset. Scarcity mindset adalah pola pikir yang berfokus pada hal yang tidak mereka punya dibandingkan fokus dengan hal yang mereka punya. Contoh lain untuk menganalogikan scarcity mindset. Anggaplah setiap dari kita punya pizza satu loyang, ya, pizza large dengan 8 slice gitu ya. Suatu saat kita harus membagi pizza itu kepada orang lain. Instead of berpikir, gue bisa bikin pizza yang baru lagi lebih banyak. Tapi kalian berpikir, pizzanya gak cukup buat dibagi. Jadi mendingan gue simpan aja pizza gue, lu minta dari orang lain. That's scarcity mindset. Jadi pikiran yang berfokus, udah gue simpen aja yang gue punya. Enggak, ini punya gue gak cukup, udah buat gue aja. Orang lain gak usah tahu, orang lain gak usah nikmatin. Itu scarcity mindset. Maka dari itu orang-orang yang punya mindset seperti ini, attitude-nya disebut dengan when, then, attitude. When I graduated from college, from university, then I will serve.
Nanti ketika gue udah punya uang, gue udah bekerja, ada penghasilan, gue baru pelayanan. Nanti kalau bisnis yang gue rintis udah berhasil, sudah multi-million dollar company, baru gue bisa fokus pelayanan. Karena kan gue CEO, bebas waktu gue. Masalahnya, akankah tiba saat itu, apakah kita sebagai manusia akan pernah tiba di titik merasa cukup? Pertanyaan, jawabannya enggak. Betul enggak? Akan selalu ada handphone yang lebih bagus, yang lebih canggih. Samsung sekarang udah S sampai S berapa tuh? 24, 25 maybe. Nanti S27 mungkin akan lebih canggih lagi, lebih bagus lagi. iPhone udah sampai 16, mungkin nanti iPhone 18 setengah mungkin lebih keren lagi. Tuh enggak? Jumlah tabungan, mungkin kalau kalian baru kerja mungkin ngumpulin 50 juta, seru nih kayaknya nih. Nanti kalau udah 50 juta, gue bisa pelayanan nih karena bisa ngapa-ngapain, transport aman, bensin aman. Tapi begitu udah nyampe 50 juta, aduh duit 50 juta belum bisa nyicil mobil. Ntar deh kumpulin sampai 200 juta kali ya. Nanti nyampe 200 juta baru beli mobil, nyicil. Rumah belum ada, gimana mau merit. Cari lagi, butuh berapa? 5M, udah begitu aja terus. Gak akan pernah merasa cukup. That's the first problem. The second problem dalam konteks memberi adalah aku. Semuanya katakan aku. Aku di sini adalah ego. Akunya besar banget, keakuannya besar banget, self-centered. Kenapa doaku gak dijawab? Kenapa aku gak diperhatikan? Kenapa orang lain dipromosikan sedangkan aku enggak? Aku, dan aku. Kapan kita merasa sedih, kecewa, marah? Most of the time mungkin kita merasa hal tersebut karena apa yang menjadi keinginanku tidak terpenuhi. Betul nggak? Dalam konteks memberi, nanti kalau aku memberi perpuluhan, duit jajanku berkurang. Kalau aku pelayanan, waktu nongkrongku berkurang, waktu istirahatku berkurang. You see, kedua masalah ini, yang scarcity mindset maupun tentang ego, ini semua mindset yang didrive, mindset yang didorong dengan rasa takut. It is driven by fear. Kita takut kehilangan waktu kita. Kita takut kehilangan duit kita takut kehilangan masa muda kita kalau kita melayani. Harus simpen, udah fokus pada diri sendiri aja. Udah gue nyanyi bagus sih, tapi cukup kamar mandi gue aja yang tahu, orang gak usah denger. Simpen semuanya. Nah, lewat sharing hari ini gue harap kita bisa belajar untuk melawan pemikiran ini. Scarcity mindset, ego, semua bisa dilawan dengan kita belajar sesuatu yang disebut abundant mindset. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkelimpahan, betul? Tuhan kita memberi kita cukup, bahkan lebih dari cukup. Untuk mempelajari ini kita mau belajar, kita mau tahu dari dua kisah di Alkitab. Who love stories? Ya, gue suka stories, gue suka storytelling. Nah, kisah yang pertama dikisahkan ada seorang wanita. Ya, ada seorang wanita datang ke perkumpulan gitu. Di situ ada Yesus, ada murid-muridnya dan ada orang-orang lain. Wanita ini membawa satu guci yang berisi minyak. Minyaknya bukan baby oil, minyaknya bukan bimoli, bukan sania, tapi minyaknya adalah minyak wangi narwastu sebutannya. Jadi ini minyak yang nilainya tinggi. Dan ternyata minyak wangi tersebut adalah satu-satunya harta kepemilikan si wanita ini. Kalau dipikir-pikir cara investasi dia agak aneh ya. Bayangin satu rumah dia gak punya apa-apa, gak punya kasur, tapi aku punya minyak wangi. Aneh ya, prioritasnya agak lain ya. Kayaknya ada yang lain, ada yang lebih penting gitu ya. Terus lalu wanita ini ngapain? Wanita ini datang bertemu dengan Yesus, menyembah Yesus. Dia membersihkan kaki Yesus, lalu dia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Itu bukti bahwa dia even gak punya duit untuk beli anduk teman-teman. Ya, cuma punya minyak doang satu-satunya gitu ya. Bahkan ngelap kaki pun pakai rambut. Rambutnya pun gue yakin gak dicuci pakai sampo karena gak punya duit untuk beli sampo. Duitnya habis di minyak wangi gitu ya. Jangan belajar dari wanita ini teman-teman ya. Jangan fokus beli parfum gitu. Terus setelah kakinya bersih lalu dia menuangkan minyak wangi tersebut di kaki Yesus. Yang bikin kisah ini menarik adalah di saat yang sama
ada sosok lain bernama Yudas. Ini adalah Yudas yang sama yang kita tahu mengkhianati Yesus. Yudas melihat kejadian ini, melihat si perempuan ini, wanita ini menuangkan minyak. Dan dia bilang ke wanita tersebut, ini ngapain? Ini ngapain minyak diboros-borosin, dituang? Minyak ini kan mahal, lebih baik dijual aja, nanti dapat duitnya banyak. Terus dibagiin kepada orang miskin. Teman-teman, sekilas kalimatnya bagus, benar gak? Sayang minyaknya dijual aja, nanti dibagiin ke orang miskin. Tapi Alkitab mencatat bahwa yang Yudas bilang tuh cuma bluffing doang, cuma speak aja. Kenapa? Karena orientasi dia bukan kepada orang miskin, tapi untuk duit. Dan kita tahu di akhir hidupnya Yudas mengkhianati Yesus karena duit. Dengan kata lain, komentar Yudas yang bilang ngapain pemborosan, itu sama aja kayak bilang, udah minyaknya gak cukup baik, minyaknya itu gak cukup untuk menjadi persembahan Yesus. It's not enough. Itu dengan kata lain kita bisa artikan kalimat Yudas seperti itu. So, dua pola pikir, dua cara pandang ini yang menjadi menarik. Judas wants to store, but the woman wants to pour. Judas pengennya menyimpan orientasi duit, sayang jangan dipakai. Sedangkan wanita itu dengan iman yang begitu besar bisa-bisanya mempersembahkan satu-satunya harta. Ingat, dia gak punya apa-apa, satu-satunya harta yang dia punya dan dia tuangin ke kaki Yesus. Itu karena dia punya iman yang begitu besar. Dan Yesus juga bilang di ayat ini, dia bilang bahwa apa yang dilakukan wanita ini merupakan sesuatu yang baik. Dan dosa wanita ini pun diampuni oleh Tuhan. So God created us to pour, not to store. Kisah lain, kisah yang kedua tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita semua tahu cerita ini ya, bahwa 5.000 itu baru laki-laki aja. Belum bersama istri, anak, ponakan gitu ya, cucu, cicit mungkin. Jadi mungkin bisa 15.000 atau 20.000 orang lengkapnya. Dan fun fact, ada riset yang bilang bahwa khotbah Yesus ini merupakan khotbah dengan durasi terpanjang. Ya. Lalu dengan jumlah jemaat terbanyak. Di sini pernah nggak teman-teman datang ke suatu ibadah yang pendetanya khotbah terus nggak berhenti dan kalian nggak bisa lihat ujung titiknya ini mau di mana nih? Udah jam 12.30 masih nyerocos nih Pak Pendeta. Lapar nih, kayaknya abis ini makan icidon enak nih gitu ya. Nggak di endorse itu, lewat aja di pikiran. Tapi ini ngomong mulu nih Pak Pendeta. Kurang lebih itu yang dialamin oleh para jemaat dan para murid di kisah ini. Di Lukas 9 ayat yang ke-12 dibilang, late in the afternoon, berarti ini setelah midday ya, setelah jam 12 gitu lewat, the 12 murid Tuhan came to him and said, send the crowd away so they can go to the surrounding villages and countryside and find food and lodging because we are in a remote place here. Murid-muridnya tuh pasti udah berdiskusi dulu nih, guys. Petrus, Matius, sini. Nih Yesus kayaknya udah overtime nih. Kalau ibarat LED udah overtime udah lewat 4 jam yang lalu. Yesus udah 4 jam nih overtime-nya. Lapar gak sih? Iya lagi lapar. Nah ayo kita maju. Suruh siapa? Tuh suruh si Thomas tuh. Misalkan murid-muridnya bukan gua misalkan tuh si Thomas tuh paling mau disuruh-suruh gitu loh maksudnya. Aduh harus disapu dulu ya. Misalnya Thomas, guru khotbahnya bagus, luar biasa, mengubah hidupku. Tapi kami lapar guru, gitu. Kurang lebih begitu. Terus nggak cuma kami ngelapar, tapi jemaatmu juga lapar. Lihat tuh, udah ada yang pegangin perut terus, gitu. Nah, kurang lebih begitu. Dia lapor, murid-muridnya lapor bahwa jemaatnya lapar. Tapi di ayat 13 ini membuat murid-murid shock, gitu ya. Begitu tahu, oh jemaat lapar ya? Ya udah, kalian kasih makan Gi. Lah. Kata murid-muridnya, lah tadi kan gue suruh ke desa-desa untuk mereka cari makan sendiri. Kenapa sekarang giliran kita yang suruh kasih makan gitu kan. Nah lu punya apa? Terus kita tahu bahwa cuman ada 5 roti dan 2 ikan. Muncul lagi masalah, murid-murid bilang ini gak cukup. It's not enough. Again, scarcity mindset. It's not enough. Ini ibarat kalau McD masih panas 2 nih, ayam 2 sama nasi, even gak ada telurnya.
benar-benar gak cukup. Nih gimana cara kasih makan ke orang-orang ini. Tapi untungnya Yesus bukan orang yang panikan. Yang gak cukup ya? Ya udah deh 15.000 mati gitu kan, enggak kan. Nggak kayak gitu, udah mati aja biarin aja, nggak cukup ya, ya udah sayang banget ya gitu. Untung nggak kayak gitu. Tapi di ayat ke-16 dibilang seperti ini. Taking the 5 loaves and the 2 fish and looking up to the heaven, he gave thanks and broke them. Then he gave them to the disciples to distribute to the people. Gue mau ajak kita bayangin lagi, kita menjadi murid Yesus ya. Menjadi orang yang bertugas untuk mendistribusikan 5 roti dan 2 ikan. Bayangin kita ngomong ke orang pertama nih. Kita bawa ikan. Ibu, ini ada roti dan ikan untuk makan. Tapi ibu ambilnya secukupnya ya. Masih ada 14.999 orang yang lagi nunggu. Nah ibu ambil siripnya aja. Nah itu. Bayangin ya. Gak bisa ngomong apa-apa karena cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Mau gak mau lu ambil orang pertama ambil yang secukupnya aja. Karena takut gak cukup. Tapi kita tahu ending ceritanya setiap orang di situ 15.000, 20.000 semuanya makan dengan kenyang, dengan satisfied. Itu udah pasti gak makan sirip doang yang namanya satisfied. Pasti makan daging ikannya, pasti makan rotinya sampai kenyang. Dan gak cuman makan sampai kenyang, sisa berapa? 12 bakul. 12 bakul ini kayak cara Yesus bilang ke muridnya. Nih lu lihat yang lu bilang gak cukup. Lu lihat ini berlebih. Bahkan satu orang gue kasih bungkusan masing-masing satu. Lu habisin tuh sendiri. Yesus orang yang savage juga ya lumayan ya. Jadi untuk melawan pemikiran murid-muridnya. Mari kita breakdown step by step kisah ini. Makanan diberikan kepada Yesus. Yesus mengucap syukur dan memberkati makanan itu. Murid membagikan makanan, Tuhan melipat gandakan. Gue ulangi lagi. Makanan diberikan kepada Yesus, dipersembahkan kepada Yesus. Yesus mengucap syukur dan memberkati makanan itu. Murid membagikan makanan, Tuhan melipat gandakan. Jadi in a nutshell prinsipnya adalah begini. What you keep is all you have, but what you give, God multiplies. Kalau kalian cuma berfokus, udah gue simpen aja ke diri gue sendiri, 5 roti dan 2 ikan ini, ya udah jadilah 5 roti dan 2 ikan. Tapi ketika kita mau serahkan apapun, berapapun yang kita punya, Tuhan yang memultiplikasikan, Tuhan yang melipat gandakan semuanya itu sehingga 15.000 bisa makan. We are created to pour, not to store. Semakin kita generous, semakin Tuhan mempercayakan lebih. Semakin Tuhan memberikan penyediaan dan gak cuma penyediaan yang cukup, Dia melipat gandakan apa yang kita miliki. God didn't give them more when they store it. God gave them more when they pour it. Mereka yang terjadi di sini lah mereka gak nyimpen 5 roti dan 2 ikan ke dalam tas. Dan mereka berdoa dan berharap melipat ganda sendiri gitu. Tiba-tiba 15.000 ikan dan 20.000 roti. Gak gitu. Tapi semuanya terjadi, multiplikasi terjadi ketika mereka mau menyerahkan ini kepada Tuhan. Dan kenapa kita gak pakai konsep ini ke dalam kehidupan kita teman-teman? Kenapa kita gak mulai lakukan apa yang murid Tuhan lakukan? Menyerahkan apapun yang kita punya saat ini. Gak peduli berapa banyak, gak peduli kita rasa gak cukup. Tapi kita menjadi orang, belajar menjadi orang yang generous. Orang yang dengan mindset, abundant mindset. Dan kalau ngomongin generous tuh gak ngomongin, harus bergelimang harta. Tabungannya minimal 1 miliar rupiah. Enggak ngomongin itu. Tapi orang generous adalah orang yang mencari kebutuhan. They look for need. Kira-kira di FLCC butuh apa ya? Masih kurang ini nih, masih kurang itu. Kayak gue bisa deh partisipasi. Orang yang generous, kreatif dengan apa yang mereka miliki. Bukan dengan apa yang mereka tidak miliki. Kalau mungkin fokus kalian adalah, rekeningku belum sejumlah X. Ya udah jangan fokus dengan jumlah X-nya. Dengan rekeningmu yang ada sekarang kalian bisa ngapain? Dengan skill yang ada sekarang kalian bisa ngapain? Nanti deh tunggu gue suaranya sebagus Raisa baru pelayanan. Yakin bisa Raisa gitu kan? That's the question gitu kan. Kalaupun bisa berapa tahun gitu kan? Jangan fokus dengan apa yang kalian gak punya. Dan orang yang generous juga fokus dan tahu bahwa apa yang aku miliki
Gak berhenti di aku, tapi harus dibagikan kepada orang lain. Dan mereka suka cita kalau bisa membagikan ini kepada orang lain. Teman-teman, lewat 2 kisah barusan, gue berharap dan gue berdoa kita semua punya pemikiran yang baru gitu ya. Oke, gue mau melayani kok. Oke, minggu lalu Gary udah jelasin bahwa setiap kita punya spiritual gifts. Cuma spiritual gift butuh waktu kok, butuh validasi, butuh konfirmasi. Sekarang gue bisa kasih apa? Well, balik lagi gue bilang fokus dengan apa yang teman-teman punya saat ini di tangan kalian. Apa sih yang anak muda miliki pada saat ini? Aset terbesar kalian teman-teman adalah time and energy. Right? Dibandingin gue yang sudah berumur 30 plus, bawaannya udah pengen rebahan terus. Tapi kalau kalian kan gas gitu loh. Zaman gue waktu muda, cielah ya, kira-kira 15 tahun yang lalu gitu. Gue bisa pelayanan dari matahari belum kelihatan sampai matahari udah gak kelihatan lagi. Sekarang nih abis pelayanan ini udah pengennya tidur siang aja nih, udah capek gitu. Kayaknya udah gak ada energi lagi. Sedangkan kalian pasti kuat banget, gue yakin. Dan kalian punya waktu yang banyak karena mostly kalian adalah masih student gitu ya. Masih fokus pada kuliah, sekolah, mungkin ada yang kerja, mungkin ada yang bisnis, tapi in general teman-teman fokus di studi. Well, daripada kelimpahan waktu dan energi ini diinvest dalam hal yang fana, dalam hal yang gak jelas, why don't you start serving? Dan untuk ngomongin dan untuk memberikan bukti yang solid tentang hal ini, gue mau undang salah satu dari teman-teman kalian untuk bersaksi bahwa dia memilih pelayanan despite of musim hidupnya lagi ribet, lagi hektik. Tapi dia mementingkan pelayanan, tapi Tuhan bisa memberikan sesuatu yang bahkan dia gak bayangkan. That's why gue mau panggil Kevin. Give it up for Kevin dong, tangan dong. Selamat siang teman-teman. Ya, nama gue Kevin, gue umur 22. Ya, gue umur 22 dan gue udah sekitar 2 tahun di FLCC. Ya, hari ini mungkin gue mau sharing dikit tentang perjalanan pelayanan gue di FLCC yang sudah sekitar 1 tahun lah di FLCC di bagian socialite. Ya mungkin gue balik lagi ceritanya ke tahun lalu. Jadi gue tuh tahun lalu ada student exchange ke Korea. Dan sebelum student exchange itu gue udah didorong sama SGL gue tuh Kosem untuk mulai pelayanan gitu. Sama papa mama gue juga udah gitu. Cuman waktu itu gue masih berpikir-pikir dan kayak ya mungkin ada rasa malas juga ya. Karena dulu gue sempat pelayanan di 180, tapi karena COVID juga berhenti gitu juga. Akhirnya juga ya udah jadi malas pelayanan lah. Habis itu gue juga bilang ke SGL gue kayak ya nantilah habis student exchange aja gitu. Cuman gue juga masih kayak mikir-mikir gitu habis student exchange beneran pelayanan atau enggak gitu lah. Cuman habis itu gue selesai student exchange, balik ke Indonesia tuh Juli, dimana gue September itu udah harus dapat magang. Kan gue kuliahnya di BINUS, di DKV New Media, dimana di jurusan gue itu harus menjalani magang di semester selanjutnya. Nah, ketika gue mencari magang itu, saat itu gue cukup confident, cukup percaya diri untuk gue bisa mendapatkan tempat magang yang gue mauin, tempat yang bagus dengan kemampuan gue gitu. Cuman setelah mencoba-coba apply, ternyata cukup susah. Dimana gue tempat-tempat dimana yang gue pengen masuk, tempat-tempat yang gue apply itu ada yang nggak jawab, ada yang jawab gue juga, akhirnya gue interview juga, tapi akhirnya juga ditolak gitu. Dimana di saat itu gue juga ya mulai confidence gue mulai turun gitu. Cuman pada saat itu yang cukup menguatkan diri gue itu gue ikut Pray Day. Buat yang nggak tahu, Pray Day itu di FLCC adalah setiap hari Rabu setiap 2 minggu itu ada
namanya Pray Day yang di sini, lantai 3 TC, itu kita biasa ada praise and worship, terus juga ada kesaksian orang-orang gitu. Dan melalui kayak Pray Day ini gue cukup, semangatnya cukup dikembalikan lagi gitu. Dengan gue melihat bagaimana Tuhan tuh bekerja dalam hidup anak-anaknya gitu. Ya, singkat cerita habis itu gue juga masih apply dan akhirnya gue apply di Studio VFX. Studio VFX ini lumayan besar, dia kliennya kayak Netflix, terus juga film-film besar gitulah. Dan akhirnya gue interview dan diterima gitu. Cuman setelah akhirnya gue diterima itu, dikasih offer, gue belum iyain offernya. Cuman di hati gue tuh agak ada yang ganjel lah. Kayak, hati gue gak enak gini untuk menerima offer ini. Karena salah satu halnya juga adalah ketika interview itu gue ditanya, apakah kamu nyaman dengan bekerja kayak yang akan gue kerjain itu related with things related to LGBT, pornografi, gitu-gitulah. Ya kalian tahu sendiri kayak film-film Netflix banyak yang seperti itu. Dan ketika interview gue bilang oh iya nggak apa-apa gitu. Karena kan ya gimana mau di accept ya. Jadi gue yain aja gitu. Cuman setelah udah selesai interview gue jadi kayak mikir lagi gitu. Kayak hati gue kok gak enak ya mau nerima offer ini. Padahal tuh juga kan gue nyarinya magang ya. Sedangkan ini gue diterimanya sebagai pekerja kontrak di mana gajinya itu untuk ya di atas UMR untuk seseorang yang belum lulus bahkan itu di kontrak 2 tahun itu gue juga cukup tergiur gitu kan. Cuman ada beberapa hal yang akhirnya gue nolak. Yang pertama yang tadi di mana ya gue gak nyaman akhirnya hati gue tidak berkata tidak gitu untuk hal itu. Yang kedua juga adalah karena gue juga udah berpikir-pikir untuk pelayanan gitu kan. Juga dikuatkan lagi melalui Pray Day itu. Karena ini studio VFX dan mengerjakan untuk film-film besar kayak buat Netflix gitu. Itu tuh juga jadwal kerjanya tuh kebalik. Shiftnya tuh shift malam. Jadi mulainya jam 9 malam sampai jam 5 pagi. Atau bisa diputar-putar lagi lah. Itu tergantung kebutuhan studionya gitu. Karena base-nya di LA. Terus juga bisa aja gue juga akan terpaksa lembur-lembur yang mungkin gue gak ada kesempatan untuk datang Pray Day, untuk pelayanan itu kemungkinannya sangat kecil lah. Jadi akhirnya saat itu dengan sangat berat hati lah gue menolaknya. Karena juga kalau dilihat dari duniawinya, gue ngelihat kesempatan ini kesempatan yang sangat besar gitu. Untuk studio ternama, gue dapat pengalaman, gue dapat gaji yang bagus juga, dapat makan, dan dekat banget sama rumah gue. Gue tinggal jalan doang gitu. Tapi akhirnya gue tolak. Lanjut, akhirnya tuh gue udah tinggal seminggu atau berapa hari gitu ke deadline dapat magang. Di saat-saat itu akhirnya gue dapat studio yang juga dekat rumah gue. Dan itu gue jadi dapat tempat magang di situ, tempatnya juga tempat di mana gue bisa berkembang juga. Ya tempatnya sangat dekat dengan rumah. Ya Tuhan kasih gue tempat yang terbaik gitu. Dan sebulan setelah gue magang itu gue akhirnya mulai pelayanan. Gue pelayanannya di Socialite, dimana kalau yang gak tahu Socialite apa itu divisi di FLCC di mana kita membuat konten-konten buat social media FLCC, kita bikin desain-desain seperti itu. Ya kalau yang tertarik pelayanan boleh langsung ke Kaumi gak ada. Justin. Ya di Socialite ini gue juga belajar banyak. Gue belajar bekerja dalam tim, gue juga belajar untuk
gue belajar untuk jadi koor juga. Gue juga sempat dikasih kepercayaan buat membuat desain buat Natal FSCC tahun lalu. Ya jadi gue juga dalam pelayanan ini gue banyak belajar. Tapi juga ya kalau boleh jujur ya nggak yang gampang lah. Karena ya di magang ini gue juga lumayan sibuk. Kan tetap studio animasi. Cuman seiring berjalannya waktu gue magang tuh gue dikasih kepercayaan untuk mengerjakan banyak proyek gitu. Jadi gue sempat berapa kali lembur juga, pulangnya agak malam. Cuman kadang tetap harus mengerjakan desain-desain gereja gitu. Terus juga kadang harus rapat, bikin mood board buat desain-desain. Cuman akhirnya ya gue belajar untuk taat dan mengerjakan. Dan seiring berjalannya waktu, proyek-proyek gue di magang itu makin sibuk. Dan gue juga di pelayanan makin aktif gitu. Tapi yang gue sadarin setelah gue look back itu, walaupun gue mengorbankan, ya gue harus mengorbankan waktu dan tenaga gue untuk pelayanan gitu. Tapi yang gue sadar adalah kalau gue gak pelayanan, hidup gue akan jauh lebih buruk lah. Akan jauh lebih baik kalau gue pelayanan. Karena kalau gue menerima offer yang di studio VFX itu, yang gajinya notabene lumayan itu, gue kemungkinan besar tidak akan di mana gue berada sekarang gitu. Di mana gue sekarang udah bekerja, udah lulus, mungkin hal-hal ini tidak mungkin gue bisa capai. Karena di studio VFX ini, itu kan kontraknya 2 tahun. Kalau gue break kontrak itu tuh gue harus bayar 200 juta. Dan juga kemungkinan gue juga belum lulus saat ini. Karena studio VFX itu ya mereka gak mungkin peduli lah gue masih TA lah, masih apa. Karena 2 tahun itu gue jadi harus sambil TA dan sambil kerja itu. Kalau gue menerima offer itu. Tapi ternyata dengan gue menolak offer itu karena alasan gue mau fokus dengan gue bisa pelayanan, gue bisa juga fokus dengan Tuhan itu, Tuhan ternyata memberikan gue dan memberikan gue opsi yang lebih baik dan juga menghindarkan gue dari hal-hal yang buruk. Bahkan sekarang setelah gue magang itu, 6 bulan gue magang, gue langsung di offer full time. Dimana gue juga offer yang diberikan ke gue itu hampir 2 kali lipat dari yang diberikan oleh studio VFX itu. Ya jadi ya pelayanan pastinya bukan gue encourage kalian pelayanan untuk dapat berkat. Tapi gue percaya ketika kalian memprioritaskan Tuhan dan memuliakan Tuhan, hubungan kalian dengan Tuhan itu, Tuhan pasti gak akan meninggalkan kalian. Jadi walaupun kalian berkorban waktu dan tenaga untuk pelayanan itu, pasti Tuhan akan, kalian tidak akan kekurangan. Tuhan bahkan akan melipat gandakan yang telah diberikan ke kamu, bahkan yang kelihatannya sedikit, tapi ternyata bisa Tuhan lipat gandakan berkali-kali lipat gitu. Gitu deh. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Kevin, kesaksiannya luar biasa. I wish punya kesaksian seperti itu. Dan kayak kesaksian Kevin udah, udah gue gak perlu ngomong lagi. Yang tadi gue jelasin tuh kayak teori, dan ini contohnya gitu kalau di buku pelajaran gitu ya. Teori, contoh. Dan gue mau wrap up aja. Sama seperti Kevin yang terpanggil untuk melayani, setiap dari kita pun sebenarnya dipanggil Tuhan untuk melayani. Sama seperti Kevin juga, Kevin cuma ngarep di atas UMR. Cukup, di atas sedikit juga udah cukup. Tapi Tuhan berikan dia apa? Jauh, hampir 2 kali apa yang diharapkan. Ketika kita mau generous untuk Tuhan, Tuhan pun mau generous untuk kita. Kevin baru salah satu cerita dari begitu banyak janji Tuhan digenapin. That's why bukan pelayanannya yang bikin, yang tadi Kevin bilang, bukan pelayanan yang datangkan berkat. Tapi sikap hati kita untuk memberikan apa yang kita punya, itu yang menggugah hati Tuhan. Jadi jangan takut dengan
skill kalian yang mungkin masih belum cukup, waktu kalian yang mungkin cuma ada segini kok per minggu, enggak apa-apa. Tapi ketika kalian mau berikan itu, Tuhan yang melipat gandakan sisanya. Jangan merasa you are not enough. Karena sampai kapanpun kalian akan merasa seperti itu. Mau kapanpun itu kalian akan merasa I am not enough. Tapi I want you to remember this. If you make yourself available like Kevin, God will make you able. Tugas kalian cuma nyerah, kasih, berserah kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang memampukan kalian. So teman-teman, will you give the best time of your life to Jesus? Itu pertanyaan yang bisa kalian jawab dan kalian renungkan di sisa hari ini. Thank you, that's it for me. Dan gue ajak semuanya untuk berdiri. Berdiri, kita mau berdoa ya. Bapak, terima kasih kalau kami masih diizinkan untuk belajar sesuatu hari ini. Aku harap kami berdoa Tuhan, kami mendapatkan suatu pewahyuan yang baru. Biarkan pikiran kami terbuka. Kami mau menyerahkan apapun yang kami punya saat ini Tuhan. Biarpun di mata manusia mungkin ini enggak layak, mungkin ini enggak cukup bagus. Tapi kami mau punya sikap hati, kami mau menjadi orang yang generous, kami mau berikan apapun yang ada di tangan kami kepada Tuhan. Karena tugas kami hanya berserah, biar Tuhan yang melipat gandakan itu semua Tuhan. Kami gak mau bergantung pada pemikiran kami gak mau bergantung pada kekuatan kami, tapi biarkan kekuatan Tuhan yang mengalir lewat kehidupan kami, yang memampukan kami untuk melakukan ini semua Tuhan. Kami gak mau peduli dengan apa yang orang-orang katakan, kami gak mau peduli dengan apa yang dunia katakan. Yang kami mau adalah kami mengalahkan ego, kami mengalahkan keakuan yang besar ini. Kami mau menjadi saluran berkat sama seperti Tuhan ingin kami menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih Tuhan. Pakai setiap bagian dari diri kami Tuhan. Waktu kami, tenaga kami, materi kami, apapun itu. Biarkan seluruh nafas kami bukan untuk diri kami tapi untuk memberkati orang lain. Karena kami percaya itulah tujuan kami diciptakan di bumi ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya pengendali hidup kami. Every step of the way, you are there. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami berpisah, kami mau menerima berkat daripada-Mu. Mari semua jemaat Tuhan, saya undang kita angkat kedua tangan kita akan bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah pekerjaanmu, pendidikanmu, sekolah kuliahmu, usahamu, apapun yang kau kerjakan, Tuhan yang akan buat berhasil. Tuhan akan terus membawamu naik dan bukan turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan menjadi terang dan garam di dunia ini. Biarlah kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Happy Sunday, happy Sunday. God bless you. Silakan masuk ke dalam small group. Enjoy your time.